Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Kami berkelompok 2 yaitu Afifah Trisnawati, Azam Alfaruqi, Retno Pratiwi, Novian Anjarsari, Putri Resti Pradisti. Mari kita simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Anjarsari, NPM 159 dari A417. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan hakikat pendidikan nasional, bahwa pendidikan tidak dapat dipungkiri karena pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan berlangsung sejak manusia lahir di bumi, bahwa pendidikan berasal dari kata Yunani yang yaitu pedagogi, yaitu pais dan agen. Pais artinya anak, sedangkan agen adalah bimbingan. Jadi pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Dan menurut dari beberapa ahli, yang pertama Langford, bahwa pendidikan diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak itu cakap dalam melaksanakan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey yaitu pendidikan yaitu berproses kepada kecakapan-kecakapan fundamental yang secara intelektual dan emosional yang mengarah ke sesama manusia dan alam. Yang ketiga, Diakara. Nah, pendidikan itu berlangsung dengan kesatuan Tritunggal. Artinya pendidikan yang berlangsung kepada anak, ayah, dan ibu. Yang keempat yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yaitu upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan pikiran. Artinya budi pekerti itu adalah memajukan pertumbuhan yang berupa kekuatan, batin, dan karakter. Sedangkan pikiran itu berupa intelek dan tubuh manusia. Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan kepada anak untuk mencapai kedewasaan agar anak dapat melaksanakan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai hakikat pendidikan, bahwa hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan pendidikan itu berurusan dengan manusia. Dari beberapa yang berkenaan dengan hakikat pendidikan, menurut Raka Joni, bahwa pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai dengan keseimbangan antara kedaulatan subjek dan kewibawaan pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan adalah upaya menyiapkan subjek didik untuk menghadapi lingkungan yang mengalami pertumbuhan atau perubahan secara pesat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas, bahwa pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas hidup secara pribadi atau masyarakat. Yang keempat, pendidikan itu dapat berlangsung seumur hidup sampai manusia itu menghembuskan nafas terakhir. Yang kelima adalah pendidikan itu merupakan prinsip-prinsip ilmu atau pengetahuan dan teknologi untuk pembentukan manusia seutuhnya. Jadi, pendidikan nasional itu adalah pelaksanaan pendidikan di suatu negara yang berdasarkan sosiokultur,
sosio-psikologis, sosioekonomis, dan sosiopolitik. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Di warahmatullahi sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berorientasi pada perwujudan tatanan baru kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia civil society. Pendidikan pada masa depan harus mampu mempercepat terbentuknya tatanan masyarakat yang pertama, menghargai perbedaan pendapat sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pemantapan kehidupan demokrasi di semua bidang kehidupan. Yang kedua, tertib sadar hukum, memiliki budaya malu dan mampu menciptakan keteladanan. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri, mandiri dan kreatif, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Kemampuan lulusan suatu jenjang pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan nasional dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, aspek kognitif, meliputi berimul dan cakap. Yang kedua, aspek keterampilan psikomotor, meliputi kreatif. Yang ketiga, aspek sikap efektif, meliputi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis. Tujuan pendidikan nasional ini harus tercermin dalam perencanaan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan sehingga dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup di masyarakat. Mengenai tujuan pendidikan nasional, jelaslah bahwa sumber acuan adalah Pancasila. Sebagaimana diketahui dalam rumusan resmi Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 dicantumkan bahwa filsafat negara kita adalah Pancasila. Pengalaman membuktikan bahwa Pancasila merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di dalamnya. Terdapat tujuan antara, yaitu tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Tujuan yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, tujuan pokok bahasan, dan subpokok bahasan disebut tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau subpokok bahasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Resti Pradisti, NPM 164. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang
urgensi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Yang pertama itu ada tantangan pendidikan nilai. Memahami pendidikan nilai dapat dimulai dari pemahaman tentang definisi dan tujuannya. Nah, definisi dapat memberikan petunjuk pada pemaknaan istilah pendidikan nilai. Sedangkan tujuan memberikan kejelasan tentang cita-cita dan arah yang ditunjukkan oleh pendidikan nilai. Nah, tantangan yang pertama yaitu ada pergeseran substansi pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia adalah adanya pergeseran substansi pendidikan ke pengajaran. Perubahan substansi pendidikan ke pengajaran berdampak langsung terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Otak siswa yang dijejali dengan pengetahuan buku menyebabkan siswa kurang kritis dan kreatif. Tantangan yang kedua ada penyebab pergeseran. Penyebab pergeseran yang pertama yaitu masih kukuhnya pengaruh paham behaviorisme dalam sistem pendidikan. Paham ini mengacu pada pertimbangan atribut-atribut luar seperti perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat diamati. Penyebab yang kedua ada terdapat sikap dan pendirian yang kurang menguntungkan bagi tegaknya demokratisasi pendidikan. Tantangan yang selanjutnya ada benturan dan pergeseran nilai. Benturan ini terjadi karena berkembang dari dua karakter yang berpikir yang berbeda. Benturan nilai ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perilaku para remaja yang semakin hari semakin mengkhawatirkan orang tua. Oleh karena itu, pergeseran dan pembenturan nilai merupakan tantangan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Urgensi yang kedua ada landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan ada dua, yaitu landasan yuridis dan landasan religi. Landasan yuridis yang pertama itu adalah Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa. Yang ketiga ada garis-garis besar haluan negara tahun 1993 sebagai landasan operasional bangsa. Yang keempat ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, untuk landasan religi adanya perbedaan agama yang dianut bangsa Indonesia menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan istilah iman dan takwa yang digunakan sebagai indikator keyakinan beragama dalam Pancasila. Urgensi yang ketiga ada status pendidikan nilai. Status pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional sering dipandang penting dan strategis, bahkan dianggap sebagai pendidikan yang penting, krusial apabila tidak diselenggarakan dengan baik dalam pendidikan nasional. Urgensi yang keempat ada pendidikan nilai dan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah gagasan atau program yang dipersepsi sebagai sesuatu yang baru oleh pengguna.
Inovasi pendidikan banyak dikembangkan di lembaga pendidikan negara maju. Nah, itu tadi materi tentang urgensi pendidikan nilai dan pendidikan dalam pendidikan nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang menunjang teraplikasinya nilai dalam pendidikan nasional. Yang pertama ada inovasi pendidikan. Saat ini dunia pendidikan sedang mencoba sejumlah inovasi pendidikan. Banyak hal baru yang diperkenalkan dalam dunia pendidikan seiring dengan perubahan orientasi kebijakan pendidikan nasional. Contohnya saja KBK atau kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 atau K13. Saat ini banyak sekali inovasi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Yang kedua ada muatan nilai. Nah, saat ini dunia pendidikan nasional sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Di sini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa arah kebijakan beserta nilainya yang bisa disimpulkan. Yang pertama itu ada ciri umum. Nah, ciri umum ini berupa UU SPN nomor 20 tahun 2003 yang bersifat desentralistik yang menunjukkan bahwa pengembangan nilai kemanusiaan ini khususnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua ada pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia pada pemberdayaan pendidikan nilai dalam usaha membangun karakter moral bangsa. Nah, proses pendidikan ini harus kembali kepada nilai-nilai dan kesadaran ketuhanan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing orang. Yang ketiga ada UU SPN ini sangat bergantung kepada menaruh harapan tinggi kepada nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak usia dini. Nah, misi nilai ini sangat penting bagi perkembangan anak. Jadi dalam proses sehari-harinya anak ini harus menggunakan nilai-nilai yang ada pada. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga itu ada hal-hal apa saja yang menghambat teraplikasinya nilai dalam pendidikan nasional. Yang pertama ada arus globalisasi yang semakin kuat. Dengan adanya arus globalisasi yang kuat ini bisa berpotensi untuk mengikis jati diri bangsa, nilai-nilai kehidupan, sehingga budaya luar ini lebih diterima, lebih ditanggapi masyarakat daripada budaya pribumi sendiri. Karena bagi pribumi budaya luar itu termasuk kebiasaan baru sehingga lebih mudah ditanggapi. Selanjutnya yang kedua ada bidang manajemen ketatalaksanaan sekolah dan tatanan proses. Contohnya seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang belum dilaksanakan dengan prosedur kerja yang ketat. Begitupun dengan bidang lainnya. Yang selanjutnya ada kemampuan pendekatan proses yang menuju tercapainya pendidikan nilai. Sehingga ini sering mengalami kendala karena berbagai benturan perilaku seperti apatis, disiplin. Maksud saya disiplinnya itu rendah, lalu biaya yang minim. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh masing-masing orang. Yang ketiga ada UU SPN ini sangat bergantung kepada
menaruh harapan tinggi kepada nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak usia dini. Nah, misi nilai ini sangat penting bagi perkembangan anak. Jadi dalam proses sehari-harinya anak ini harus menggunakan nilai-nilai yang ada pada. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga itu ada hal-hal apa saja yang menghambat teraplikasinya nilai dalam pendidikan nasional. Yang pertama ada arus globalisasi yang semakin kuat. Dengan adanya arus globalisasi yang kuat ini bisa berpotensi untuk mengikis jati diri bangsa, nilai-nilai kehidupan, sehingga budaya luar ini lebih diterima, lebih ditanggapi masyarakat daripada budaya pribumi sendiri. Karena bagi pribumi, budaya luar itu termasuk kebiasaan baru sehingga lebih mudah ditanggapi. Selanjutnya yang kedua ada bidang manajemen ketatalaksanaan sekolah dan tatanan proses. Contohnya seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang belum dilaksanakan dengan prosedur kerja yang ketat. Begitupun dengan bidang lainnya. Yang selanjutnya ada kemampuan pendekatan proses yang menuju tercapainya pendidikan nilai. Sehingga ini sering mengalami kendala karena berbagai benturan perilaku seperti apatis, disiplin. Maksud saya disiplinnya itu rendah, lalu biaya yang minim. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Trisnawati, NPM 135, ingin menyampaikan materi mengenai contoh bidang studi yang memuat pendidikan nilai. Untuk yang pertama yaitu IPA dan Matematika. Menurut Mulyono, pada dasarnya setiap proses pendidikan menyertakan nilai dan beragam jenis interaksinya. IPA dan Matematika merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki cara kerja berbeda, namun teori dan dalilnya memiliki kebenaran pasti. Adapun cara kerja IPA dan Matematika bersifat fungsional. Untuk yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial dan humaniora ilmu sosial atau disingkat HIS. HIS meliputi bahasa dan sastra. Pengembangan pendidikan nilai yang terintegrasi dengan IPS dan HIS memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas dan pendidikan nilai. Diyakini bahwa pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang benar dan bermakna akan mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang sehat dan tangguh. Untuk yang ketiga yaitu pendidikan nilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Muatan mata pelajaran yang mengandung nilai, moral, dan etika agama menempatkan pendidikan agama Islam pada posisi terdepan dalam pengembangan moral berguna bagi siswa. Adapun karakteristik yang terdapat dalam pendidikan agama Islam yang pertama yaitu pendidikan agama Islam berusaha untuk menjadi akidah peserta didik agar tetap kukuh dalam situasi apapun. Untuk yang kedua, yaitu pendidikan agama Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir, untuk yang ketiga, yaitu pendidikan agama Islam berusaha untuk menjaga dan memelihara ajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Bila banyak kesalahan-kesalahan dalam pembuatan video atau materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.